Halo, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, ya kita ketemu lagi di pembelajaran sejarah semester pertama ya, di kelas yang berbeda, di mana pada saat ini kalian sudah kelas 11 ya. Oke, nah sebelum memasuki pelajaran, ya alangkah baiknya kita berdoa nih, agar apa yang kita pelajari itu dapat bermanfaat kelak di masa kita yang akan datang. Oke, ketua kelasnya Juan, silakan dipimpin doanya. Iya. Sebelum kita belajar langsung, kita sudah berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ini sekarang sudah kelas 11 ya, Nak ya. Oke, jadi bagaimana kita belajar itu harus ditingkatkan lagi, ya. Kita tingkatkan lagi seperti layaknya kita naik tingkat. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, saya mau absen dulu nih, biar saya tahu siapa saja yang nggak masuk. Adelio Winil. Hadir, Pak. Oke, Ahmad Jibril. Kemana Ahmad Jibril? Tadi dia ada urusan Pak. Oh, izin ya. Oke, Ahya. Hadir, Pak. Arjuna sakit atau izin ya. Aufa Hadir, Pak. hadir. Azaria. Hadir, Pak. Azaria Hadir, Pak. hadir. Kalisa. Hadir, Pak. Oke, Claudia. Sakit. Claudia sakit ya. Dava Hadir, Pak. hadir. Daniel. Hadir, Pak. Zakia Hadir, Pak. hadir. Etan. Hadir, Pak. Oke, kemudian Farel Aprido. Ya, Pak. Hadir. Lalu ada Gabriel. Hadir, Pak. Gabriel ya. Gendis hadir. Indra Stefano. Hadir, Pak. Jesia. Oke, Juan. Hadir, Pak. Kavi. Hadir, Pak. Keila Hadir, Pak. hadir. Keila ya. Kaira. Oke, Laura hadir. Lulu. Hadir, Pak. Melani Putri. Zaki Irawan. Muhammad Zaki. Kemana Muhammad Zaki? Izin ya. Naila Saki hadir. Narayan. Hadir, Pak. Kemudian Putri Wulandari. Reivano izin. Oke, Rida. Hadir, Pak. Wanda Hadir, Pak. hadir. Zahra. Hadir, Pak. Zaima. Dan terakhir Zaskia. Oke, ada beberapa anak yang nggak hadir ya. Nah, yang lain sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Oke, nah hari ini kita mau belajar apa nih? Oke, sejarah ya. Kalau kita belajar sejarah, kita pasti sudah tahu ya, sudah pelajaran yang sudah kita lakukan ya dari zaman kita SD, betul? Betul. Nah, sebenarnya saya hanya melanjutkan apa yang telah kalian pelajari. Nah, materi yang mau kita pelajari apa sih di kelas 11 ini? Yuk. Kolonialisme dan imperialisme. Nah, kalau kita berbicara tentang koloni, pasti kita berbicara sebuah negara nan jauh ya di sana ya, di wilayah Eropa, bagian Eropa yang datang ke wilayah kita. Nah, namun sebelum itu, nah kita coba nih, ada video pembelajaran. Kenapa sih di negara kita tuh bisa dijajah? Kenapa hanya Indonesia yang menjadi sasaran negara-negara di wilayah Eropa ya? Oke.
Nah, ini videonya ya. Coba diperhatikan. Nanti kalau misalkan ada yang kalian tidak tahu, bisa ditanyakan. Tiap kali kita dengar kata penjajah, yang ada di bayangan kita pasti sosok berkulit putih berhidung mancung dan berkumis tebal. Ya, itu karena 5 dari 6 diantaranya berasal dari benua Eropa. Tapi pertanyaannya, kenapa kebanyakan bangsa Eropa lah yang nyatanya bukan cuma menjajah kita, tapi bahkan hampir seluruh dunia? Dan kenapa bukan kita yang menjajah? Oke, kita mulai jawabannya dengan mundur dari 500 tahun ke belakang. Jadi ceritanya semua hidup tenang. Bangsa Eropa dan Asia duduk berdampingan. Pasokan rempah yang dikirim pedagang lewat jalur sutra pun lancar jaya. Tapi itu semua berubah ketika negara api, maksudnya Kekaisaran Ottoman, berhasil menguasai Konstantinopel. Akibatnya jalur perdagangan ditutup dan bikin Portugis, Belanda, dan kawasan Eropanya pun gelagapan karena kehilangan pasokan yang mereka cintai. Dan kehidupan para era kolonialisme dimulai, dan sisanya ada sejarah. Tapi kita menjawab pertanyaan, kenapa bangsa Eropa, kenapa bukan bangsa lainnya? Dan bukan cuma ngejajah Nusantara, tapi mereka juga pernah nguasain hampir satu dunia. Lihat aja dari ratusan negara di dunia, cuma ada 5 negara yang gak pernah didudukin, dikuasain atau dipengaruhin sama orang benua biru. Gila banget. Nah, kalau disimpulin, ternyata dari banyak faktor lainnya bisa dibilang ada satu dugaan penyebab besar, yaitu adalah faktor geografis. Ya, menurut orang ini, dataran Eropa bisa dibilang jadi tanah yang beruntung berkat sumber pertanian dan peternakan yang melimpah, yang bikin mereka beralih dari zaman berburu dan meramu menjadi bercocok tanam dan peternak. Nggak cuma itu, di Eropa tekanan kompetisi politik di sana itu kuat banget. Eropa selalu penuh dengan persaingan-persaingan sengit kerajaan dan penguasa. Itu yang bikin teknologi persenjataan berkembang lebih pesat hingga akhirnya mendominasi dengan misiu. Dari sana juga mereka bisa berlayar ribuan kilometer jauhnya ke berbagai penjuru dunia untuk berdagang lalu menguasai peradaban lainnya. Oke, kalau disimpulin nggak kayak Indonesia yang relatif lebih adem ayem, kondisi geografis dan kompetisi politik orang Eropa bikin mereka berkembang, menjelajah, dan pada akhirnya menjajah. Sekarang, nguasain wilayah negara lain memang udah gak zaman, tapi yang jelas meski udah bukan zaman kolonial, berjuang itu mesti tetap dilakuin agar kita nggak jadi bangsa yang tertinggal. Agar kita bisa jadi pahlawan untuk bangsa sendiri. Selamat Hari Pahlawan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Oke, nah kita sudah menyaksikan nih. Coba saya mau nanya deh, apa sih yang kalian rasakan setelah kalian menonton video tersebut? Apa makna yang terkandung dalam video tersebut? Coba, ada yang bisa jawab? Yuk, coba Keila. Kenapa bisa kok Indonesia aja yang dijajah, sedangkan negara tetangga kayak Thailand ya tadi ya, kemudian Jepang, Korea, Liberia itu nggak dijajah? Kenapa sih? Karena kalau di Thailand itu kan mereka kan ada yang namanya demarkasi. Oh, oke, betul ya. Karena ada wilayah yang namanya garis demarkasi. Tahu nggak garis demarkasi itu apa? Tidak boleh diwa. Oke, tidak boleh dilewati oleh para penjajah, yang menjadikan wilayah tersebut tuh nggak bisa dijajah. Nah, kenapa nggak bisa dijajah? Karena menjadi daerah teritorial yang tidak boleh ya penjajah itu masuk atau melewati batas ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke bab selanjutnya. Nah, kita sudah mempelajari sejarah di semester atau di kelas 10 ya. Yaitu tentang apa? Ada yang tahu? Yang kelas 10 masih inget gak pelajarannya apa? Masuknya apa? Kerajaan-kerajaan ke wilayah Indonesia. Entah itu kerajaan Hindu maupun Islam. Betul ya, Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, masa periode ini, kolonialisme dan imperialisme ini adalah sebenarnya masa kerajaan Islam. Nah, namun diambil dari konteks penjajahan. Karena kalau kita lihat ya,
Islam itu berkuasa sekitar abad keberapa? Kerajaan Islam mulai? Abad keberapa? Oke. Abad keberapa? 14. Betul. Oke, abad ke-14 tuh. Sampai sekitar ke abad 20. Ya. Nah, kita akan belajar tentang koloni. Oke, ada yang tahu nggak sih apa arti tentang kolonialisme dan imperialisme? Yuk. Ada yang tahu apa itu koloni? Ya. Dan imperialisme? Ada yang tahu kolonialisme dan imperialisme? Ada yang bisa menjawab? Ayo, Kalisa bisa menjawab? Coba. Kalau kolonial, oh iya, suatu daerah yang dikuasai penjajah. Kalau imperialisme mungkin kayak kerajaan. Imperialisme kayak kerajaan, kalau koloni itu suatu negara yang dikuasai oleh penjajah. Nah, oke. Ada lagi jawaban lain? Apa, Naila? Imperialisme itu kegiatan penjajah memperluas wilayahnya. Kalau kolonialisme? Bukan imperialis. Terus kalau satu lagi? Kalau kolonialisme itu sekelompok penjajahnya yang masuk ke sebuah negara lain untuk menguasai wilayah tersebut. Oke ya, dari dari dua jawaban tersebut benar ya. Kolonialisme dan imperialisme itu adalah cara bangsa barat untuk menguasai wilayah yang mereka inginkan atau ingin jajah ya. Nah, salah satunya apa? Indonesia. Nah, negara-negara tersebut adalah negara-negara yang notabene tadi kayak kita tonton di video tersebut. Negara yang berkulit putih. Oke, negara berkulit putih yang mau masuk ke wilayah Indonesia. Oke, kalau kita lihat tadi ya, apa sih? Nah, masuk. Oke, nah, coba lihat, perhatikan gambar di depan. Ini gambar apa? Oke, ini pala, ini jahe. Nah, ada gak sih hubungannya tiga gambar tersebut dengan materi kita? Ada. Apa? Coba, Kalisa apa? Oke. Rempah-rempah yang diinginkan oleh para penjajah. Jadi kita tahu ya, bahwa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa barat itu tujuannya sebenarnya hanya ini. Untuk mendapatkan bahan-bahan ini. Mereka tidak mau mengambil yang namanya pada waktu itu ya, karena dominasi, perdagangan rempah-rempah yang sangat ketat yang dilakukan oleh bangsa Arab pada waktu itu, Turki Utsmani ya, kerajaan Turki Utsmani, sehingga bangsa Barat jalan ke wilayah Nusantara. Kenapa Nusantara? Karena waktu itu Indonesia belum terbentuk, namanya masih wilayah Nusantara. Lanjut. Nah, kita lihat di sini sub materi tersebut. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana sih proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kedua, bagaimana masa kekuasaan VOC. Kalau kita tahu VOC adalah sebuah, apa sih VOC itu? Apa? VOC itu apa? Organisasi. Ada yang lebih tepat lagi? Apa? Perusahaan dagang, betul. Nah, VOC itu sebenarnya adalah company. Nah, karena dia akronim dari Verenigd Oost-Indisch Company. Pernah gak kita dengar kakek kita, nenek kita ngomong, dulu kita dijajah oleh company. Nah, company itu yang dimaksud adalah company. Artinya perusahaan atau PT atau sivil apa namanya ya istilahnya. Nah, kemudian perebutan hegemoni. Hegemoni apa sih? Ada yang tahu gak hegemoni itu apa? Apa hegemoni? Wilayah. Terus selain itu? Tahu hegemoni? Pernah dengar gak gini? Kayak misalkan kita analogikan nih. Saya mau mendirikan sebuah kelompok. Nah, saya merekrut kelompok tersebut, merekrut orang-orang
untuk menjadi kelompok saya. Itu namanya apa? Pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan, dan sebagai suatu negara. Apa coba? Pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan, dan sebagainya suatu negara atau negara lain. Betul ya. Hegemoni itu pengaruh untuk mendapatkan apa? Simpatik dari yang dia pengen tarik. Oke, lanjut ya. Nah, kita masuk ke materi. Bagaimana sih proses datangnya bangsa Barat atau bangsa-bangsa Eropa ke wilayah Nusantara atau Indonesia ya? Mereka datang ke Indonesia, salah satunya pasti mereka punya motivasi atau keinginan, ya. Sama halnya kita datang ke sebuah tempat, kayak misalkan kita mau ke tempat, oke, kita mau ke Ancol nih, punya motivasi gak atau tujuan? Punya lah ya. Kita datang ke sekolah, kita juga punya pasti yang namanya tujuan, ya. Kenapa tujuan itu kita harus punya? Ya. Peserta NIK dimohon untuk ke lantai 3. Sekali lagi untuk peserta NIK dimohon untuk ke lantai 3. Para tamu mohon ke lab. Terima kasih. Oke. Saya mau nanya, di sini ada yang menjadi peserta ANBK? Tunjuk tangan, berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ya udah. Karena ini juga kebutuhan sekolah ya dalam proses pembelajaran. Silakan yang mau ke lab ya, langsung ke lab saja. Ya. Yuk. Jalan. Sekali lagi panggilan kepada Ferdi dan peserta NPK dimohon untuk langsung ke lab lantai 3. Sekali lagi panggilan untuk Pak Edwin dan peserta NPK dimohon untuk segera ke lab lantai 3. Oke, ada lagi yang ke ANBK? Nggak, oke. Nah, kalau kita bicara penjajahan ya, kita pasti punya motivasi ya. Datang ke sebuah tempat, kita pasti punya motivasi. Pernah gak sih dengar kalian kalau misalkan kakek nenek kalian, pernah kalian dapat cerita bahwa ada gak sih penjajahan di wilayah daerah rumah kalian? Ada gak sih cerita tentang rakyat di wilayah daerah kalian, misalkan kalian berasal dari Jawa Tengah atau dari Kalimantan atau dari mana, ada nggak sih cerita-cerita seperti itu yang dikembangkan oleh kakek nenek moyang kita dulu? Ada nggak? Ada yang tahu nggak? Contoh misalkan ada yang dari Sumatera Barat. Oke, Sumatera Barat cerita yang terkenal apa? Cerita lokal yang terkenal apa? Malin Kundang ya. Nah, Malin Kundang, kalau kita berbicara tentang Malin Kundang, ada gak sih perbedaan Malin Kundang dengan penjajahan? Ada gak sih? Ya, Malin Kundang itu kenapa bisa dia dikutuk sama ibunya jadi batu? Kenapa seperti itu? Apakah itu benar cerita sejarah atau itu hanya sebuah legenda ya? Ada yang tahu nggak? Itu legenda atau sejarah? Oke, legenda ya, betul itu legenda. Itu hanya sebuah legenda. Nah, lanjut kita masuk ke materi. Motivasi kedatangan bangsa Eropa pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, kalau kita berkaca pada negara besar di Eropa, negara kita itu sudah sangat jauh tertinggal. Kenapa negara kita pada waktu itu jauh tertinggal? Karena memang negara kita pada waktu itu masih dalam bentuk kerajaan. Sedangkan negara-negara Eropa sudah berbentuk monarki kerajaan ya. Nah, kenapa mereka datang ke Indonesia? Karena mau ya mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka punya. Dan mereka mengembangkan sebuah teknologi. Salah satunya adalah rasi bintang, ilmu pelayaran. Kemudian mereka membuktikan bahwa benar gak sih teori bahwa bumi itu bulat. Ternyata teori mereka benar nggak? Benar. Coba, saya mau nanya, di kelas ini ada ya nggak yang bisa membuktikan bahwa bumi itu bulat? Coba Zahra.
Nih, bisa membuktikan bahwa bumi itu bulat dengan cara apa? Pakai kamera 360 derajat. Apa? Coba pegang. Jadi aku pernah lihat waktu itu di TikTok ada orang yang membuktikan bahwa bumi itu bulat dengan menggunakan kamera 360 derajat. Oke, itu dengan cara itu. Iya. Nah, betul. Nah, salah satunya dengan cara itu. Kemudian ada lagi nggak selain itu? Coba Naila. Ada Apa? ada peneliti yang dia tuh pakai kapal dari satu titik buat nyoba ke titik lainnya, terus ternyata sampai. Jadi itu membuktikan kalau misalnya bumi itu bulat. Oke, betul ya. Siapa sih? Ada yang tahu nggak pelayar yang melakukan pelayaran tersebut? Ah? Oke, Pythagoras. Terus apa lagi? Siapa lagi? Yang dari bangsa Spanyol? Christopher Columbus. Ya, itu tokonya ya. Oke, nah itulah ya, bahwa benar ilmu pengetahuan itu patut dikembangkan. Kenapa patut dikembangkan? Yaitu agar kita bisa belajar dan kita mendapatkan keilmuan tersebut. Lanjut, setelah itu apalagi? Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Nah, salah satu faktornya adalah jatuhnya Konstantinopel, kerajaan di wilayah Eropa yang jatuh di tangan Turki Utsmani. Sehingga terjadi sebuah dominasi. Dominasi apa? Dominasi perdagangan rempah-rempah yang menyebabkan bangsa Eropa mau nggak mau datang nih. Mau nggak mau datang ke Indonesia. Kemudian mereka mencari di mana sih rempah-rempah yang murah, ya, daripada mereka harus beli. Diperketat tadi sesuai dengan video tersebut, ya, diperketat di wilayah Eropa dan akhirnya mereka datang ke wilayah Indonesia. Yang ketiga, ada yang tahu nggak apa? Oke, mencari rempah-rempah. Tadi sesuai gambar pertama ya, tujuan pertama adalah mencari rempah-rempah. Rempah-rempah adalah harta yang tidak bisa diganti pada waktu itu. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan apa yang kita cari? Ya, emas, batu bara. Kalau dulu karena cuaca ekstrim di wilayah di wilayah Eropa tersebut, akhirnya mereka mencari yang untuk menghangatkan badan mereka. Salah satunya tadi apa? Cengkeh yang menjadi bahan bakar rokok. Kemudian ada jahe yang untuk diminum, biji pala yang untuk dimakan atau diemut ya. Kemudian ada lagi sebenarnya yang dipergunakan untuk sayur mayur kayak kapulaga, kayu manis dan segala macamnya. Nah, kemudian terakhir apa? Gold, glory, gospel. Gold itu apa? Kekayaan. Gold itu bukan emas ya. Sekali lagi kita katakan bahwa gold itu bukan emas, tapi kekayaan. Siapa sih yang datang ke sebuah negara dia nggak nyari kaya? Nggak ada ya. Udah nggak mungkin. Kayak misalkan ya, kita analogikan, saya datang ke sebuah negara, saya bekerja di sana atau saya mau datang ke sebuah negara tersebut, nggak mungkin saya nggak mau kaya atau mengambil keuntungan dari negara lain. Glory apa? Oke, kejayaan ya, penjajahan ya. Dan terakhir ada gospel. Oke, kalau kita lihat negara kita ada berapa agama sih? Ada 6 ya, 6 agama ya. Nggak mungkin kan agama itu datang sendiri tanpa ada yang membawa. Contoh ya, bangsa Eropa membawa agama apa? Oke, Katolik dan Kristen Protestan. Mereka membawa agama tersebut dan mereka menyebarkan. Salah nggak mereka menyebarkan? Enggak. Karena kenapa? Karena itu bagian dari bentuk penjajahan mereka. Karena kalau kita tahu agama adalah sebuah dogma agar mengekang masyarakat atau manusia untuk agar tidak berbuat jahat. Kayak kita ya, kita itu mayoritas Islam. Harusnya agama itu menjadi benteng kita untuk agar kita ya menjadi apa, pribadi yang lebih baik. Lanjut. Oke, setelah itu ada apa lagi? Nah, proses kedatangan pasti ada ya tokoh-tokoh yang menjadi pelopor. Siapa tokoh pertama? Ada yang tahu? Alfonso de Albuquerque, tanggal 1511. Alfonso de Albuquerque tiba di wilayah Nusantara. Itu 1511 ya. Kita nggak ngebayangin ya kalau 1511 itu udah ada yang namanya bentuk penjajahan ya.
Kita udah nggak, kita berpikir bahwa lah kok bisa ya orang datang ke wilayah atau ke sebuah negara yang nan jauh di sana itu menggunakan kapal. Dan itu udah dibuktikan oleh bangsa Barat. Sebenarnya bangsa kita ya juga ada istilah ya nenek moyangku seorang pelaut ya. Karena kenapa? Karena memang dari dulu kita menggunakan akomodasi laut untuk pengangkutan ya. Pengangkutan apa? Orang, bahan bakar dan segala macam. Lanjut yang kedua, negara apa? Spanyol ya. Nah, Spanyol yaitu 1522 dipimpin oleh Kapten Sebastian Elcano ya. Dan mereka tiba di wilayah Tidore ya. Mereka bersekutu dengan bangsa Tidore untuk melawan bangsa Ternate. Ya. Kalau kita lihat Ternate dan Tidore merupakan kerajaan apa sih? Kerajaan Islam. Ya. Mereka saling tempur. Ya, ketika mereka saling tempur, apa yang didapatkan oleh bangsa lain? Yaitu perpecahan. Coba saya mau nanya dong, ada sebuah teori atau cara yang dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk memecah belah wilayah Indonesia atau bangsa Indonesia dengan politik apa namanya? Adu domba. Oke, dalam bahasa Belandanya apa? Divide et impera. Betul. Divide et impera adalah sebuah ya, sebuah apa? Sebuah politik yang digunakan oleh pemerintah Belanda untuk melakukan penjajahan. Lanjut, setelah itu apalagi? Inggris dipimpin oleh Francis Drake. Terakhir ada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, inilah awal pertama kali Indonesia sudah mulai dijajah, yaitu oleh Cornelis de Houtman tahun 1596. Nah, disitulah mulai dihitung 3,5 abad ya. Mereka tidak dihitung dari sini, tapi dihitung dari pasca masuknya Belanda. Karena Portugis dan Spanyol itu tidak dianggap sebagai negara penjajah pada waktu itu. Mereka hanya dihitung datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, walaupun ya secara langsung mereka tetap menjadi negara penjajah. Oke, kita lanjut. Nanti kita ada diskusi kelompok ya. Lanjut, setelah itu apa lagi? Nah, masa kekuasaan VOC. Ini dia VOC atau kepanjangannya apa tadi? Verenigd Oost-Indisch Company atau perusahaan dagang milik apa? Belanda ya. Nah, mereka berkuasa nih di Indonesia, tapi pada akhirnya mereka juga bangkrut. Kenapa mereka bangkrut? Nanti kita bahas. Nah, ini tujuannya. Pertama, membantu keuangan Belanda, terus menyaingi pedagang dari bangsa lain, menjalankan pemerintahan sebagai wakil. Kalau kita lihat di sini, menyaingi pedagang dari bangsa lain. Ya. Kalau mereka menguasai suatu perdagangan namanya apa? Ada yang tahu nggak bentuk apa itu? Monopoli perdagangan. Mereka nggak boleh bangsa lain tuh jualan selain bangsa Belanda. Nah, mereka harus jualan dan mereka harus mendominasi perdagangan tersebut. Kemudian siapa lagi? Dia juga wakil dari pemerintah Belanda yang ditempatkan di wilayah Indonesia atau negara yang dijajah oleh pemerintah Belanda. Kemudian apa lagi? Mereka juga punya hak nih. Ya, padahal lucu ya, mereka negara yang menjajah, tapi mereka yang punya hak di negara kita. Apa hak mereka? Mencetak uang. Kita dulu mengenal gak sih? Zaman kerajaan kita mengenal uang nggak? Saya mau nanya, zaman kerajaan kita mengenal uang nggak? Enggak ya. Terus kita bagaimana cara menjalankan sistem ekonominya? Ketika kita butuh beras, kita butuh ayam, kita butuh kambing dan segala macam. Apa? Barter. Betul. Tapi perubahan itu terjadi ketika pemerintah Belanda datang. Nah, pemerintah Belanda datang, mereka merubah semua sistem. Pertama, mereka cetak uang. Yang uang tersebut masih kita pakai sampai sekarang. Mereka menggunakan uang tersebut. Kita sekarang pakai uang, transaksi kita. Walaupun transaksi kita hanya menggunakan kertas yang berbentuk ya apa? Segi 4 ya. Yang kemudian dijadikan alat tukar. Tukar apa aja yang kita mau.
asal uang itu mencukupi dengan nominal tersebut. Terus apa lagi? Memelihara angkatan perang. Mereka punya angkatan perang. Nah, angkatan perang mereka itu apa? Ya, karena mereka untuk mempertahankan wilayah mereka di sini. Lalu terakhir, hak memerintah daerah yang diduduki. Ya, seperti dia tuan rumah ya, kalau kita lihat ya. Kemudian hak memonopoli perdagangan rempah. Mereka monopoli. Ya. Kalau kita lihat mereka sangat memonopoli perdagangan rempah-rempah dikarenakan mereka adalah negara yang ingin menguasai rempah-rempah tersebut. Jadi mereka nggak mau monopoli yang lain. Nah, kekayaan rempah-rempah yang mereka ambil itu bisa membangun negara mereka. Makanya ada istilah di sini, membantu keuangan Belanda. Jadi kas negara kita ya itu diambil buat membantu keuangan pemerintah Belanda. Tapi VOC nggak berjalan lama. Nah, akhirnya VOC bangkrut ya. Nah, ada beberapa kebijakan VOC. Apa aja sih kebijakannya? Ada yang tahu? Pertama, Stelsel. Apa aja? Kewajiban menanam kopi ya bagi rakyat Priangan. Nanam kopi ya. Ada gak kewajiban rakyat untuk memanen atau menambang emas? Ada gak? Enggak, karena yang mereka butuhkan adalah rempah-rempah. Mereka suka banget rempah-rempah kita, makanya kita beruntung loh. Kita beruntung tinggal di sebuah negara yang notabene adalah negara kaya akan rempah. Apapun yang kita tanam itu pasti akan tumbuh di tanah kita ya, di sebuah negara. Lanjut, setelah itu ada apa lagi? Fair Fleet Referenti, artinya kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi. Kalau dulu masa kerajaan bayar pajaknya dengan cara apa? Upeti, tahu upeti ya? Upeti itu kayak pembayaran pajak juga. Nah, sekarang kita bayar pajak nggak? Bayar, oke. Sekarang kita bayar pajak. Sebenarnya peraturan pajak itu sudah ditetapkan dari zaman kerajaan, kemudian dikembangkan lagi sama pemerintah Belanda. Nah, kalau masa pemerintah Belanda, ya bayarnya dengan berupa hasil bumi. Mereka nggak nerima uang, padahal mereka mencetak uang, tapi mereka menerima hasil bumi. Jadi misalkan contoh nih ya, Narayan ya, misalkan Narayan adalah seorang petani, dia punya hasil bumi banyak. Narayan bayar pajak, ya kalau kita kan dulu, sekarang bayar pajak pakai apa? Uang. Motor, makanan, ya rumah, semua dibayar pakai uang. Karena alat tukar kita uang. Kalau dulu nggak mau mereka, padahal mereka mencetak uang. Mereka mau hasil bumi. Jadi sini hasil bumi kamu buat saya. Karena itu adalah komoditas yang kaya. Kalau kita hanya mencetak uang ya, kertas seperti ini dijadikan nominal uang, ya itu tidak diinginkan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Karena mereka hanya ingin rempah, ya. Setelah itu lanjut, ada apa lagi? Kontingenten, kewajiban membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Tadi hasil bumi juga ya. Kemudian ada apa lagi? Ada ekstirpasi, menebang rempah-rempah yang diproduksi secara berlebihan. Jadi banyak tanaman yang sangat berlebihan, ya. Tanaman yang berlebihan itu kemudian mereka kembangkan atau mereka hancurkan, ya, karena kebanyakan. Dan terakhir nih ada Hongi Tonsen, yaitu pelayaran pantai, ya, yang mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah ke pedagang lain. Oke, kalau kita nggak boleh berdagang atau menjual rempah-rempah ke pedagang lain, itu namanya sistem apa? Tadi monopoli perdagangan. Jadi gini, saya pedagang, saya punya hasil bumi nih, saya mau jual, saya nggak boleh ngejual ke bangsa lain, bolehnya hanya ke bangsa mana? Belanda. Itulah monopoli perdagangan, ya. Dan monopoli perdagangan itu dilakukan oleh pemerintah Belanda. Namun itu yang menyebabkan pemerintah Belanda juga hancur. Oke, kemudian kemunduran VOC. Ya, VOC mundur gara-gara apa? Ada yang tahu? Coba. Pertama, ada yang tahu? Narayan coba. VOC mundur gara-gara apa? Pertama. Bangkrut. Bangkrut, iya bangkrut betul. Ya. Gara-gara apa? Kalau nggak salah Belanda juga diserang pada saat itu, jadi
Belanda diserang pada saat itu. Oke, ada jawaban lain? Coba, Gendis. Mungkin karena tadi mereka melakukan sistem monopoli, Pak. Sistem monopoli. Coba Zahra, ada yang tahu? Kenapa? Tahu kenapa VOC itu bisa Bisa bangkrut? Ada yang tahu? Coba apa? Sepengetahuan saya kalau nggak salah itu salah satu karyawan itu kayak melakukan korupsi gitu. Melakukan korupsi, tindakan korupsi, betul apa enggak? Betul, oke ya, tepuk tangan buat temannya ya. Oke, korupsi. Nah, kita bisa tahu bahwa korupsi adalah bahaya laten, bahaya yang nggak bisa disepelekan, ya. Sebuah negara kalau di dalamnya itu terjadi tindak korupsi yang sangat besar, ya kita tinggal menunggu. Seperti yang dilakukan oleh VOC, sebuah perusahaan besar sendiri monopoli, tapi dia bisa hancur cuman gara-gara korupsi. Oke, lanjut. Setelah korupsi ada apa lagi? Feodalisme. Nah, feodalisme adalah sebuah hierarki kepemimpinan di mana didominasi oleh bangsa barat. Terus setelah feodalisme ada apa lagi? Ya. Ketidakcakapan. Kalau ketidakcakapan itu apa sih maksudnya? Coba Dava, ketidakcakapan itu maksudnya apa? Kurang apa? Coba. Kemampuannya kurang. Kemampuannya kurang. Ada lagi nggak cakepnya itu apa? Apa karena mukanya jelek? Enggak kan? Nggak mungkin ya. Kemampuannya kurang. Betul ya, ketidakcakapan adalah ketidakmampuan dia dalam menjalankan sebuah sistem. Oke, lanjut. Nah, terakhir ada terlilit utang ya. Terlilit utang. Nah, mereka terlilit utang dikarenakan apa? Ya, dikarenakan mereka bangkrut. Nah, bangkrutnya gara-gara apa? Korupsi. Ya. Itu. Oke. Ada yang mau nanya? Sampai sini? Yuk, ada yang mau nanya? Atau kita langsung ke dalam bentuk diskusi kelompok? Ya. Nah, di sini udah saya bagi ya. Kelompoknya ada berapa? Ada 6 kelompok ya. Oke, ada 6 kelompok ya. Coba nih, masing-masing dari kalian ya untuk diskusi tentang satu. Dicatat ya, coba. Yuk. Dicatat diskusinya, yaitu pertama, nanti kita presentasikan ya. Coba kalian gambarkan peta ya. Gambarkan peta proses masuknya bangsa barat ke Indonesia. Pilih salah satu. Tadi ada berapa negara? 4. Oke, apa aja? Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris. Oke, coba digambarkan ya. Gambarnya. Kedua, ya. Portugis, Spanyol, Belanda sama Inggris. Tapi kalian pilih salah satu. Kedua, ya. Kenapa bangsa Portugis disebut sebagai bangsa pelopor? Ya, dari penjajahan di wilayah Nusantara, ya. Yang kedua. Nah, kalian diskusikan tuh. Yang ketiga, ya. Bagaimana sih perubahan pola tanam, ya, kemudian pembangunan infrastruktur yang ditunjukkan atau dibuat pada masa pemerintah kolonial. Oke ya, silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Dibuka handphonenya semua, sudah ada? Sudah. Oke, didiskusikan. Nanti masing-masing kelompok akan saya suruh maju untuk presentasi, ya. Kalau ada yang sulit
Silakan ditanya. Ya. Hanya 3 topik saja kok yang akan kita bahas dalam ituan kelompok tersebut. Apa? Iya, kerjain di kertas saja, di buku juga nggak apa-apa. Jam kedua telah selesai. Saatnya memasuki jam ketiga. Nanti kalau ada kesulitan itu ya ditanya ya. Coba dari gambar peta tersebut kalian buat jalur mereka masuk ya. Di internet kayaknya banyak itu. Bagaimana sih proses dia masuk? Itu lewat, kalian jelasin nanti lewat Semenanjung Malaya atau lewat wilayah mana? Itu bisa kalian jelaskan. Satu kelompok satu aja, jadi tidak semua ya. Oke, karena ini kan masing-masing kelompok ya. Kalau ada yang sama pun nggak jadi masalah, karena kan nah itu ada tuh fotonya ya. Nah ini ada nih dari dia. Belanda ke Indonesia. Iya nih, misalkan contoh ini. Kalau ini kan rute pelayaran Belanda. Nah Belanda ini dari wilayah mana? Belanda itu kan Europe ya. Oke nih, dari sini mereka jalan menuju ya Afrika Selatan, kemudian akhirnya melewati ya Laut India ya, Samudra India, dan akhirnya mereka sampai di wilayah Indonesia. Nah kalau yang kita lihat dari tadi slide, ya Belanda tiba pertama kali di wilayah Banten kan? Nah betul kan sini? Nah itu dia. Oke, nanti gambar Belanda sama Indonesia. Nah betul, kamu gambar petanya, kemudian kamu jelasin di bawah Belanda melewati mana saja. Oke. Nih di YouTube di Google itu banyak peta-peta tersebut. Nah nanti dari situ kalian jelasin nih proses mereka masuk, kan di situ ada gambar ya, ada bentuk penggambaran mereka lewat mana saja. Kayak gitu. Nggak mungkin kan gini, kalau orang berlayar mungkin nggak sih langsung sampai? Nggak ya, mereka bisa sampai 10 tahun loh melakukan pelayaran. Makanya mereka melewati beberapa negara yang akhirnya mereka sampai ke wilayah Nusantara. Disertakan ya itunya ya. Disertakan
Ayo Indra, Zaki, kelompoknya udah. Nah ini ada nih, coba ambil satu contoh peta tadi. Nah oke, ini kan ini, perhatikan di sini. Di sini kan ada peta ya. Oke, kita lihat nih, misalkan contoh di sini rute kedatangan bangsa Barat. Nah rute-rute ini menggambarkan bagaimana awal pertama kali mereka datang ke Nusantara ya. Kalau kita lihat Belanda dari sini ya. Belanda melewati wilayah Afrika sampai Afrika Selatan, lalu masuk ke wilayah nih, ini apa? India ya. Mereka masuk ke India, kemudian dari India mereka baru masuk ke wilayah Sumatera ya. Oke, betul. Sampai akhirnya mereka tiba di Banten. Kan Belanda tiba pertama kali di mana? Tadi di wilayah Banten kayak gitu. Nah, kalian bisa tuh mencari referensinya di internet, banyak banget. Oke. Kalau ada yang kurang mengerti nanti ditanyakan ya. Iya, kalian buat aja sketsa tersebut. Pakai pakai apa? Ya. Kalian buat itu, pakai sketsa pensil aja. Jadi apa nomor? Nomor 3 nomor berapa? Lu bantu gue satu nomor 3 gimana? Nomor 2.
Itu kan kayaknya. Juan sudah kelompoknya. Kalau sudah nanti coba dimaju. Empat. Sudah, kalau sudah yuk kita coba presentasi. Belum ya? Kita punya, oke, perhatian, kita punya grup sejarah ya?
Binairai bagus ya gambarnya ya. Kendis. Kendis kreatif banget Kendis. Bagus. Oke, betul nih Belanda nih. Belanda datang dari wilayah Eropa. Nah, mereka melewati wilayah Afrika, masuk ke Samudra Hindia dan kemudian tiba di wilayah daerah Banten ya, sesuai penjelasan tadi ya. Nah, ini Kavi juga bagus nih gambarnya. Saya ngajarin, Pak. Saya ngajarin. Jadi gini, Vi. Jadi gini. Coba. Lulu, udah Lulu. Oke. Kelompoknya Lulu ya. Nah. Malah ngeliatin Zahra mukanya. Abis ini yang sudah coba maju ya. Oke, masing-masing kelompok saya kasih waktu sekitar 2-3 menit ya untuk bagaimana dia mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Nah, keterangan wilayah mana aja yang dilewati nanti ditulis di bawahnya itu. Nih kayak kelompoknya Zaskia nih, kita lihat Zaskia nih, Zaskia sudah menulis ya. Ya rata-rata mengambil Belanda ya, rute pemerintah Belanda karena paling gampang ya. Pertama nih kalau Zaskia ini sudah disertai rute-rutenya betul ya. Nanti silakan ya, habis ini kita presentasi masing-masing kelompok 5 menit ya.
Udah yuk, siapa yang mau? Kelompoknya maju, coba. Oke, kelompoknya Keila ya. Silakan Keila. Ya. Oke, masing-masing ya. Nih, Keila, biar suaranya jelas yuk. Yuk. Oke, teman-teman, semuanya perhatikan ini Keila ya. Dari kelompok pertama ya, untuk mempresentasikan apa sih yang telah dia buat dari tugas kelompok yang telah mereka diskusikan bersama kelompoknya ya. Waktunya 5 menit aja ya. Oke. Ya, assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1, ada saya Keila Tajihan dan Saya Melani Putri. jadi untuk soal pertama ini kita ngambil bangsa Portugis. Kita udah bikin gambarnya nih, peta rute masuknya bangsa Portugis ke Indonesia itu melalui jalur timur melewati pantai barat Afrika, terus lanjut ke Tanjung Harapan, terus lanjut lagi ke Kalikut India, sampai di mana Sayan? Selat Malaka. Ya, yang ini Selat Malakanya. Tahu Selat Malaka itu di mana? Ada yang tahu? Lanjutin penjelasannya. Coba Gendis tahu Selat Malaka itu di mana? Nah, betul. Ya, di mana Gendis? Aceh. Betul, Aceh ya. Selat Malaka itu berada di wilayah Aceh, tepatnya di wilayah ujung Sumatera ya. Lanjut, Keila. Untuk soal nomor 2 ini, kenapa bangsa Portugis disebut dengan bangsa pelopor? Karena bangsa Portugis itu bangsa Eropa yang paling pertama berhasil mencapai ke Kepulauan Nusantara melalui jalur laut. Keberhasilan ini membuka jalur bagi bangsa Eropa lain buat bisa melakukan penjelajahan penjelajahan samudra dan ekspedisi yang serupa ke negara kita. Untuk nomor 3, pertanyaannya bisa dibacakan Melani. Oke, untuk yang nomor 3 itu kan bagaimana perubahan pola tanam kolonialisme di Nusantara. Pola tanam di Nusantara mengalami perubahan signifikan akibat pengaruh kolonialisme, terutama dengan diterapkannya sistem tanam paksa kultur stelsel oleh Belanda. Sistem ini mengubah pertanian tradisional menjadi sistem berorientasi pada produksi tanaman ekspor untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa, seringkali dengan mengorbankan kebutuhan pangan masyarakat lokal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini semua. Ya. Ya, nah, mereka telah mempresentasikan apa yang menjadi bahan diskusi mereka ya. Nah, silakan ada yang mau bertanya sama kelompok ini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kelompok berikutnya ya. Silakan Keila. Kalau udah nggak ada yang bertanya lagi, izinkan kami menutup presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kelompoknya Keila. Lanjut, kelompoknya siapa yang mau? Yuk, coba. Oke, kelompoknya Zahra ya sama Zaskia. Silakan. Nah, perhatikan nih, ada kelompok kedua yaitu kelompoknya Zaskia sama kelompoknya Zahra. Kenapa mereka hanya berdua? Karena teman-teman kelompoknya tadi itu ya, ada ANBK, kemudian ada yang izin. Nah, jadi mereka istimewa. Kenapa? Karena mereka hanya berdua ya. Oke, tadi bertiga. Nah, lanjut, coba Zaskia dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zaskia Alifarami. Dan saya Zarel Syecendana. Jadi hari ini kita akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Pak Arif, yaitu yang soal pertama. Pertama itu gambarkan peta proses masuknya penjajahan. Nah, kita itu pilih dari Belanda.
Nah, di sini kita udah gambarin proses masuknya Belanda ke Indonesia. Di sini kalau misalnya kita lihat rute Belanda itu lewat pertama pasti dari Belanda, terus mereka melewati pantai barat Afrika, lalu ke Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, lalu sampai di Banten, yaitu Indonesia. Nah, kalau misalnya kita lihat Belanda ada di sini, yaitu di benua Eropa, lalu dia melewati jalur di sini ada Samudra Pasifik, terus dia Samudra Pasifik, terus dia melewati pantai barat Afrika di sini, lalu dia melewati Samudra Hindia dan sampai di Banten. Tanjung Harapan. Oh ya, lalu dia melewati Tanjung Harapan, baru melewati Samudra Hindia dan sampai di Banten. Gitu. Terus pertanyaan kedua, kenapa bangsa Portugis disebut bangsa pelopor dari wilayah Nusantara? Nah, itu sih seperti dijelaskan oleh kelompoknya Keila, karena bangsa Portugis itu adalah bangsa Eropa pertama yang berhasil masuk ke Nusantara melalui pelayaran. Nah, dia tuh masuk pada akhir abad ke-15. Lalu untuk soal nomor 3, perubahan pola tanam dan infrastruktur pada masa kolonial. Jadi kalau misalnya seperti yang dijelaskan itu sama aja intinya oleh kelompok Keila. Kalau misalnya pola tanam yang dilakukan pada masa koloni itu kultur sel-sel atau tanam paksa. Dan untuk infrastruktur itu dibangun tidak lepas dari dampak negatif. Jadi penekatannya itu hasil pertanian dan kerja paksa menyebabkan penderitaan bagi masyarakat lokal. Nah, infrastruktur yang dibuat itu tuh ada seperti kayak tol, jembatan, jalan raya, dan lain-lain gitu. Nah, itu tuh ada dampak positifnya juga. Karena sampai sekarang kan masih berlanjut ya sampai masa ini. Ya, jadi itu dampak positifnya. Oke ya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke. Nah, ada yang mau bertanya sama kelompok ini? Atau kita lanjut ke kelompok berikutnya? Oke, lanjut ya. Silakan Zaskia, Zahra, terima kasih ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Nah, sebelum lanjut ke kelompok berikutnya, kita coba ice breaking dulu yuk, biar nge-refresh kita dari tadi kita belajar mulu. Yuk, coba bangun semua. Yuk, kita coba ice breaking. Nah, nanti sudah semua? Oke. Ayo Kapi. Yuk kita coba ice breaking. Oke, kalau saya dengarkan instruksi saya. Nah, misalkan saya bilang botak, pegang apa? Kepala. Oke, saya pegang. Kalau saya bilang batik, pegang baju. Oke, kalau saya bilang batuk, pegang mulut ya. Oke, coba. Masih ingat? Kepala apa? Botak. Batik. Batuk. Oke, betul. Coba kita tes dengan ritme yang sedikit lebih cepat. Oke, nanti kalau misalkan dia nggak hafal atau dia salah, kita suruh maju. Gimana? Oke? Oke, coba. Kita mulai. Batik. Batuk. Batik. Botak. Oke. Batuk. Batik. Botak. Botak, batik, batuk. Ayo. Oke, belum. Oke, botak. Batik. Batuk. Batik. Botak. Batuk. Batik. Botak. Oke. Nah, ini lebih cepat ya. Oke, ini lebih cepat ya. Kalau anak kecil kan kepala, pundak, lutut, kaki ya. Kalau kita botak, batik, batuk. Oke. Kita mulai. Batuk, batuk, batuk. Oke. Batuk, batik, botak. Batuk, batik, botak. Ayo. Oke. Nah, ini kita belajar kecermatan ya, mendengarkan sebuah instruksi. Coba, kita coba lagi, kita mulai dengan ritme yang lebih cepat. Coba. Botak. Batik. Botak. Batik. Batuk. Botak. Batik. Batuk. Oke. Batuk. Batik. Botak.
Batuk, batik, botak. Batuk, batik, botak. Oke. Banyak yang konsentrasinya masih ngawang ya. Oke, coba kita mulai lagi. Batuk, batik, botak. Tuk, batuk, botak. Masih seputar mulut sama kepala. Oke. Batik, batuk, botak. Botak, botak, botak. Batik, batik, batik. Batuk, batuk, batuk. Botak, botak, botak. Batik, batik, batik. Botak, batik, botak, batik. Botak, batik, batuk. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, itu melatih speaking tadi itu dengan tujuan untuk melatih konsentrasi kita ya dalam mendengarkan instruksi dan menyelaraskan indera kita. Oke, lanjut. Masih ada 4 kelompok lagi nih. Kelompok siapa lagi? Coba. Indra, mau maju? Oke. Naila, mau maju? Udah? Belum, oke. Eldio? Gabriel? Belum? Dikit lagi, oke. Ayo Lulu. Ya. Yuk, siapa lagi yang maju? Nah, yuk Gabriel coba maju kelompoknya. Kayaknya Gabriel sudah bisa sama Lulu. Ayo Dava. Nggak apa-apa. Kita di sini belajar ya, bukan untuk mencari yang benar ataupun yang salah. Namanya belajar pasti ada kesalahan, ya. Nah, selama kesalahan itu bisa diperbaiki, nggak jadi masalah. Ayo Lulu. Coba kelompoknya Lulu, kelompoknya Dava sama Gabriel ya. Nah, ini biar suaranya lebih terdengar. Silakan. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Fazil Bagaskara. Saya Luliza Nahla. Saya Gabriel Tambunan. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang peta Belanda ke Indonesia. Saya sudah menggambarkan peta Belanda ke Indonesia. Yang pertama, yang pasti dari Eropa, kemudian melewati Afrika atau pantai barat Afrika, kemudian dia ke Selat Sunda bagian sini, kemudian ke Indian Ocean atau Samudra India, kemudian ke Banten. Selanjutnya yang nomor 2, mengapa bangsa Portugis disebut sebagai pelopor penjajahan? Ini jawabannya sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya, karena mereka menjadi yang pertama dalam memulai penjajahan laut serta besar-besaran dan sistematis pada abad 15 dan 16, dan menjadi negara paling sistematis melakukan ekspedisi keluar Eropa dan menjadi negara pencari rempah-rempah. Selanjutnya nomor 3, perubahan pola tanam pada masa kolonial. Yang pertama dari tanaman pangan ke tanaman ekspor. Maksudnya itu tanaman pangan, petani-petani pada menanam padi, jagung, dan umbi-umbian. Saat kolonial, dia menanam ekspor seperti kopi, tebu, dan nilai ataupun tembakau. Dah. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, kalau nggak ada yang mau bertanya, silakan. Ditutup, Dava. Baik, sekian dari kelompok kami.
Mohon maaf jika tidak ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, tepuk wabarakatuh. tangan semua. Oke, terima kasih Dava. Lanjut ke kelompok siapa lagi nih? Baru 3 kelompok. Ya, Eldio. Kelompok Eldio, silakan. Ya, sama Kavi. Nih, silakan mic-nya. Nah, oke, perhatikan nih kelompok dia lengkap semua karena kelompok dia masuk semua. Oke, kita tepuk tangan ya, kita beri apresiasi karena mereka masuk semua nih di hari ini, ya. Silakan, siapa yang mau memulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mulai dari nomor 1 ya. Di sini saya Perkenalkan dulu dong teman-temannya. Jadi kita ngucapin salam kayak gitu. Nama saya Kahfi. Nama saya Daniel. Nama saya Jaisha. Nama saya Ethan. Nama saya Juan. Nama saya Adelio. Langsung saja kita ke penjelasan yang nomor 1. Kebetulan nomor 1 ini ada beberapa opsi dan kami memilih opsi untuk membuat rute dari peta Spanyol. Oke, ya, mayoritas kemarin tadi dari 3 kelompok adalah Belanda, ya. Nah, ini Spanyol. Oke, dia beda sendiri. Kenapa dia beda sendiri? Mungkin karena mereka punya ketertarikan sendiri dengan yang namanya negara Spanyol tersebut. Ayo coba, Kavi. Oke, ini dia gambarnya. Itu dimulai dari pelabuhan Sevilla dari Spanyol. Lalu mereka melewati Samudra Atlantik. Lalu mereka tiba di Amerika Selatan menyusuri Selat Magellan. Lalu mereka masuk ke Samudra Pasifik, tiba di Filipina pada tanggal 15/21. Di situ terjadi peperangan. Pemimpin Spanyol yang pertama Ferdinand Magellan itu terbunuh saat peperangan. Lalu diganti oleh Juan Sebastian. Lalu mereka tiba di Tidore di Maluku. Mereka bersekutu yang pada saat itu lagi bersaing dengan Portugis. Ya, seperti itu. Sebagai informasi tambahan dari ekspedisi negara Spanyol ini waktu itu dipimpin oleh Napoleon yang bernama Ferdinand Magellan yang dimulai pada tanggal 20 September tahun 1519. Dan dia di ujung Amerika Selatan, Magellan menemukan sebuah selat yang sempit yang kemudian dikenal sebagai Selat Magellan sebagaimana dia adalah penemu dari selat tersebut. Kemudian dia masuk ke daerah Filipina di mana ia meninggal di sana, dan ekspedisi Spanyol pun dilanjutkan oleh Sebastian del Cano kembali ke Spanyol dan menyelesaikan perjalanan pertama yang mengelilingi dunia. Jadi sebagai note, perjalanan mengelilingi dunia yang pertama itu dimulai oleh Spanyol, tetapi rute pertama dari Eropa ke Asia itu oleh Portugis. Yang kedua, kenapa bangsa Portugal disebut sebagai bangsa pelopor? Konteks dari bangsa pelopor adalah revolusi yang dilakukan bangsa Portugis dalam bidang eksplorasi dan kemaritiman. Sebagaimana halnya, Portugis mulai eksplorasi mereka pada akhir abad ke-15 dengan tujuan perdagangan, penaklukan, dan penyebaran agama, atau disebut juga Gold, Glory, dan Gospel. Portugis juga berperan dalam ideologi tersebut, karena peraduan kekuasaan Portugis dan Spanyol memicu perjanjian Tordesillas yang mendukung Gold, Glory, dan Gospel. Beberapa tokoh penting dalam pelayaran Portugis ke Indonesia yaitu antaranya Afonso de Albuquerque dan Antonio de Abreu. Yang ketiga adalah bagaimana perubahan pola tanam dan infrastruktur di masa kolonial. Pola tanam.
Oke. Bukan pola ragam, tapi pola tanam. Tadi kita salah nulis Oke, Pak. Pak, makanya kita lihat dari ini Pak. Ya Pak. Yang pertama adalah perubahan pola tanam. Sebelum masa kolonial, sistem pertanian itu berbentuk subsistem untuk konsumsi sendiri. Dan jenis tanaman padi, umbi-umbian, sayuran, dan tanaman lokal sesuai kebutuhan rakyat. Dan tanah dikelola oleh masyarakat adat, sering secara gotong royong. Dan yang kedua, pada saat masa kolonial, sistem tanam paksa, kultur Stelsel. Ya, kultur Stelsel pada 1830-an. Petani diwajibkan menanamkan tanaman ekspor, kopi, tebu, nila, tembakau, teh, dan lain-lain di sebagian lahannya. Hasil panen diserahkan ke pemerintah kolonial dengan harga yang ditentukan sepihak dan mengakibatkan lahan pangan berkurang, kelaparan di beberapa daerah, contoh Demak dan Grobogan, dan kemiskinan dan beban kerja tinggi bagi petani. Perubahan infrastruktur, yaitu ada jalan raya dan jalur kereta api dibangun. Ini apaan? Tulisan dibangun apa deh? Ini aja deh. Ayo Juan. Sabar Pak, ini Pak tulisannya nggak jelas Pak. Pokoknya secara singkat, tadi di nomor 3 ini kita membahas perubahan soal pola dari tanam dan juga struktur ya Pak. Betul. Yang pasti pola tanam ini karena banyaknya permintaan dari Eropa untuk rakyat Indonesia, yang pasti pola penanamannya semakin frekuentif dan permintaan yang semakin banyak, itu penyebabnya ya Pak. Kemudian yang kedua tadi adalah pembahasan soal infrastruktur. Infrastruktur sebelum datangnya Eropa ke Indonesia itu pasti lebih primitif sebelum datangnya Eropa ya Pak. Iya. Dengan kerajaan-kerajaan yang berkuasa, dengan bangunan-bangunan yang masih historis dan ada unsur-unsur corak-corak misalnya. Tapi dengan kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa, ini menimbulkan modernisasi yang begitu signifikan. Contohnya jalan raya yang dibuat untuk transportasi perdagangan misalnya, dan bangunan-bangunan yang lebih kokoh dan tanpa sentuhan-sentuhan historis dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Jadi transisi infrastrukturnya sebegitu Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini ya. Ya. Ternyata di kelompok ini ada satu anak yang sangat memahami, yaitu Dani. Ya. Oke, ada yang mau nanya sama kelompok ini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Oke, silakan Daniel bersama teman-temannya ditutup dulu. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Naila mau kelompoknya Naila? Atau kelompoknya Indra? Ayo. Nggak apa-apa, singkat aja. Ini cuma ngejelasin aja. Iya, yang penting kalian sudah mulai diskusi kan? Singkat aja nggak apa-apa kok. Yang penting ini hasil usaha kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua. Oke, perhatikan dulu teman-teman. Fokus pada temannya. Lanjut. Dari kelompok 5, izin untuk mempresentasikan peta proses masuknya Belanda ke Indonesia. Oke, ini Belanda lagi ya. Setelah tadi Spanyol. Sebelumnya perkenalkan, saya Laura, saya Najwa, saya Bindis, saya Wisatama, saya Kamila, saya Ahya. Oke, langsung aja. Ini jadi Belanda itu dari Belanda langsung ke dia menuju ke pantai barat Afrika. Setelah itu mereka melewati ke Tanjung Harapan dan ke Samudra Hindia. Lalu mereka berada di Indonesia itu pada wilayah Banten. Belanda ini memilih rute ini karena dia ingin menghindari Portugis yang sudah ada pada perdagangan di Malaka. Selanjutnya yaitu
Nomor 2. Oke, kenapa Portugis sebagai pelopor? Yang pertama itu karena bangsa Portugis adalah negara Eropa pertama yang secara aktif menjelajahi dan membuka jalur laut baru ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia. Kurang lebih jawabannya sama dengan kelompok lain. Lalu ada tambahan sedikit, Portugis juga ingin mencari jalur perdagangan rempah-rempah langsung ke sumbernya. Jadi mereka nggak mampir sana sini gitu untuk menghindari monopoli perdagangan Arab dan juga Italia. Portugis juga mengembangkan kapal menjadi lebih baik dan canggih agar bisa berlayar lebih jauh dan lebih aman. Dukungan dari pemerintah Portugis dengan membiayai menjadi semangat petualangan dan keinginan untuk mencari 3G, yaitu glory, gospel, dan juga gold. Keberhasilan ini yang menginspirasi bahasa Eropa untuk mengikuti jejak bangsa Portugis. Inilah yang menjadikan Portugis sebagai pelopor. Selanjutnya ada perubahan pola tanam dan infrastruktur selama kolonialisme. Untuk pola tanam yang pertama itu ada pergeseran dari pertanian pangan ke perkebunan. Lahan-lahan pertanian yang sebelumnya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat beralih menjadi perkebunan yang menghasilkan komoditas ekspor seperti kopi, teh, dan gula. Lalu yang kedua, adanya sistem tanam paksa, yaitu kultur stem cell, yang memaksa petani untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional, seringkali mengabaikan kebutuhan masyarakat setempat. Lalu yang kedua, ada perluasan lahan pertanian. Untuk mendukung kebutuhan ekspor, lahan pertanian itu diperluas, seringkali dengan mengorbankan hutan dan lahan masyarakat. Lalu ada perubahan infrastruktur. Jam ketiga telah selesai. Yang pertama, ada pembangunan jalan dan rel kereta api untuk mempermudah distribusi ekspor atau impor. Lalu ada pembangunan pelabuhan yang juga untuk membantu memudahkan ekspor dan impor keluar. Cukup sekian dari kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum. Oh ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ada yang ditanyakan? Kalau tidak kita tutup ya. Silakan Naila. Karena tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kamu. Terima kasih. Lanjut ya, terakhir. Ayo, kelompoknya Indra. Jangan dipencet yang hijau. Nanti mati dia kalau dipencet yang hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Rida Aulia Haryadita. Saya Indra Stefan Alman Sibarani. Saya Zaima Nazira. Saya Putri Landari. Saya Muhammad Zakirawan. Oke, yang pertama ini yang soal nomor 1. Soalnya kita akan menjelaskan peta tentang dari yang Spanyol. Boleh tahu? Oke, jadi Spanyol ini mereka itu nggak langsung ke Indonesia. Jadi yang pertama itu mereka dari Spanyol itu mereka ke San Salvador atau di Amerika Tengah. Jadi dari sini, habis itu Spanyol juga ke Selat Magellan atau di ujung Amerika Selatan, atau dia dari sini dia langsung ke sini. Habis itu dari Spanyol dia ke Indonesia. Nah, ke Indonesia itu dia itu turun di Kepulauan Maluku atau di sini. Nah, habis itu Spanyol juga nggak langsung ke Indonesia. Spanyol juga dari wilayah sini dia itu ke Filipina. Selanjutnya soal nomor 2, kenapa sih bangsa Portugis dijuluki sebagai bangsa pelopor? Karena perannya yang utama dalam penjelajahan samudra pada abad ke-15 oleh Peter Henry.
seorang navigator. Mereka mengembangkan teknologi maritim dan mencari rute laut baru ke Asia. Penemuan jalur laut mengelilingi Afrika oleh Bartolomé Dias dan Vasco da Gama membuka era baru perdagangan global dan kolonialisme, menjadikan Portugal pemimpin dalam eksplorasi dunia. Yang terakhir itu ada pola tanam dan infrastruktur masa kolonial. Pada masa penjajahan Belanda diterapkan tanam paksa yaitu kultur stelsel. Sejak 1830, rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, dan teh di 20% lahannya atau menggantinya dengan kerja rodi. Hasil panen diserahkan ke pemerintah kolonial dengan harga murah demi mengisi kas Belanda. Untuk mendukung sistem ini, Belanda membangun infrastruktur seperti jalan raya pos atau Anyer Panarukan, terus ada rel kereta api, selanjutnya ada pelabuhan dan gudang ekspor, dan juga sarana irigasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang mau bertanya, silakan. Oke, jadi tidak ada pertanyaan. Kami tutup. Mohon maaf apabila kelompok kami ada kata yang kurang mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke ya, sudah semua ya, 6 kelompok. Nah, sudah 6 kelompok ya yang maju. Nah, dari hasil diskusi kita yang tadi yaitu dengan tema kolonialisme dan imperialisme. Oke, sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, saya mau ngadain proses nih. Nah, di antara kalian ada gak sih yang bisa ngejawab apa yang telah kita pelajari tadi? Ya, kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari tadi. Contoh, misalkan pertama, oke, kalau bisa jawab, tunjuk tangan ya. Oke, pertama nih, negara yang pertama kali tiba di wilayah Nusantara itu negara mana? Oke, Juan. Portugis, Pak. Portugis, oke, tepuk tangan. Lanjut, ya. Nih, ayo. Berarti Juan paham ya. Lanjut, yang kedua, tokoh yang mempelopori penjelajahan samudra. Siapa? Oke, Gandis. Alfonso Oke, ayo Kela apa? Alfonso? Oke, betul, Alfonso dan Albuquerque. Lanjut. Ya. Yang ketiga, pertanyaan ketiga nih. Ketiga nih. Apa sih akronim dari VOC tersebut? Ada yang bisa jawab? Oke, Zaskia apa? Jadi kalau misalnya akronim dari VOC itu Verenigd Oost-Indische Company. Oke, Verenigd Oost-Indische Company. Nah, kenapa disebut company? Karena itu merupakan perusahaan dagang. Lanjut nih, ya. Satu lagi deh. Oke. Nah, VOC kan negara company ya. VOC itu perusahaan dagang milik pemerintah Belanda. Dia kok bisa mundur? Nah, kenapa sih dia bisa mundur? Ada yang tahu nggak jawabannya? Oke, penyebab kemunduran VOC dikarenakan apa? Ayo Naila, coba. Ayo, apa? Korupsi. Terus apa lagi Naila? Hah? Apa lagi? Feodalisme. Terus apa lagi? Ketidakcakapan. Oke, lanjut apa lagi? Oke, terlilit utang. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, teman-teman. Ya, semua anak-anakku ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari itu dapat bermanfaat kelak di masa yang akan datang. Dan kita bisa belajar ya, apa sih makna dari kolonialisme dan imperialisme, supaya kita itu bisa melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara kita belajar ya. Oke, cukup sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.